Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Widya Lestari, NIM 24211011236. Saya guru bidang studi fikih di MIS Kesuma LKMD, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ad-Dari Padang Sidempuan tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi sholat tarawih dan witir. Materi ini merupakan materi kelas 3 semester genap tahun 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran tatap muka menggunakan model student team assessment division. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan ibu di pelajaran fikih, ya kan? Nah, hari apa hari ini? Hari Kamis, pelajaran fikih. Oke, sebelum memulai pelajaran, coba lihat dulu ada sampah nggak di samping kanan kirimu? Tidak ada. Coba lihat simbol kerapianmu, sudah dikancing dulu bajunya. Simbolnya sudah ada, jilbabnya sudah rapi. Sudah. Nah, sekarang sebelum belajar kita membaca doa. Nah, maju ke depan dulu untuk ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Amin ya Rabbal. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, sudah berdoa, sudah rapi. Sekarang kita cek kehadiran dulu. Ada nggak temannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada? Siapa itu? Iya. Rama, Radif, Azwan, dan Maria. Kenapa mereka itu absen, sakit atau apa? Besok lagi dibilangin supaya selalu rajin bersekolah. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, semuanya berdiri, jangan ada yang duduk ya. Indonesia tanah airku.
Oke, kita hari ini mau belajar tentang Iya, pelajaran fikih minggu lalu kita udah belajar mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Ibu ingat lagi, berarti kalau 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan sholat Jumat, namanya apa? Iya, kafir. Bagus. Nah, hari ini Ibu mau menyampaikan materi mengenai sholat tarawih. Apa itu? Coba sebelum Ibu melanjutkan materinya, ada yang tahu nggak apa arti dari sholat tarawih? Siapa yang tahu? Oke, Jafran. Iya, pandai good. Sholat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Apalagi hukumnya apa itu sholat tarawih? Iya, sunnah muakkad. Bagus. Oh, Jafran, terus ada lagi, kalau sholat tarawih itu boleh nggak dikerjakan tidak bulan Ramadan? Tidak boleh. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi hari ini, kita mau lihat video berikut ini. Simak ya. Juga dengan mulai Ramadan, yaitu sholat yang dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan. Sedangkan di bulan-bulan lain tidak ada sholat tarawih. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Rakaat sholat tarawih. Terdapat perbedaan dalam jumlah rakaat sholat tarawih. Sholat tarawih dapat dilakukan sebanyak 8 rakaat, kemudian dilanjutkan witir 3 rakaat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan jumlah sholat tarawih 20 rakaat dan ditambah witir 3 rakaat. Cara mengerjakan sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih sama dengan sholat wajib, baik bacaan maupun gerakannya. Perbedaannya hanya Sholat tarawih tadi udah dijelaskan bahwasanya sholat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan, ya kan? Hukumnya sunnah muakkad. Kenapa sunnah muakkad? Kenapa? Karena sangat oleh Rasulullah. Iya, berapa rakaat sholat tarawih? Iya, 8 atau sampai 20. Ada beberapa perbedaan. Nah, kemudian tadi apa? Cara mengerjakan sholat tarawih itu sama, hampir sama dengan mengerjakan sholat wajib, ya kan? Baik bacaan maupun gerakannya. Perbedaannya hanya niat dan jumlah rakaat. Oke, lanjut lagi. niat dan jumlah rakaatnya. Tarawih boleh dilaksanakan secara sendirian dan boleh juga dilaksanakan dengan cara bersama-sama. Adapun cara mengerjakan sholat tarawih adalah sebagai berikut: berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat sholat tarawih. Ya, sholat tarawih yaitu usolli sunnat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Takbiratul ihram. Sholat tarawih ada niatnya kan? Berapa rakaat sholat tarawih tadi? 20. Coba, tapi dilakukannya 2 rakaat. Coba bacakan dulu niat sholat tarawih. Usolli sunnat tarawih Ya, sholat tarawih dan witir juga boleh dikerjakan sendirian di rumah, tapi lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Masih semangat? Ya, coba tepuk semangat. Masih fokus? Coba tepuk fokus. Lihat kanan
materinya. Doa iftitah surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat yang kedua dengan membaca surah Al-Fatihah dan salah satu surah dalam Al-Quran. Ruku dan membaca bacaan hingga selesai sujud yang kedua. Duduk untuk tahiyat akhir, salam. Melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam sampai genap menjadi 20 rakaat. Kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Keutamaan sholat tarawih: mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Materi selanjutnya, sholat witir. Witir secara bahasa artinya ganjil. Secara istilah, sholat witir adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari sebagai penutup seluruh sholat malam, atau ia mulai dengan jumlah rakaat ganjil. Sholat tarawih udah, nah sekarang sholat witir. Witir apa itu sholat witir? Coba baca. Witir adalah bahasa artinya ganjil. Secara istilah sholat witir adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari sebagai penutup seluruh sholat malam atau qiyamul lail. Iya, sholat witir dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dilakukan ganjil setelah sholat tarawih. Kemudian tadi udah kita baca keutamaan. Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Keutamaan sholat tarawih: mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Keutamaan dari sholat tarawih apa aja itu? Mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan diri dari perbuatan maksiat, Dan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Oke, nah materi selanjutnya tentang witir tadi sudah. Kemudian Dan sedikit adalah 1 rakaat dan paling baik mengerjakannya. Contoh lafal keutamaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: witir, coba baca. mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, Dan ampunan dari Allah. mendapatkan kedudukan yang mulia dari Allah, meninggalkan diri dari perbuatan maksiat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini materinya tentang sholat tarawih dan sholat witir. Nah, sudah paham ya? Sudah kita lihat dari video pembelajaran yang Ibu paparkan. Sekarang Ibu mau memilih 3 kelompok untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu buat. Jadi anak Ibu berdiskusilah untuk mengerjakan kelompok yang sudah Ibu buat ini. Jangan ada yang main-main, harus konsentrasi. Ayo berdiskusilah dengan baik. Ayo.
diambil satu persatu berkelompok untuk mendiskusikan hasil kelompoknya. Ayo mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Paparkan hasil dari diskusimu. Ayo. Baca. Ya, yang kuat suaranya. Yang di tengah. Ayo, Kaila, yang kuat. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, selanjutnya kelompok 2. Ayo baca. Pada malam ke-21, Allah SWT telah akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Pada malam ke-23, Allah SWT akan membangunkan sebuah kota di surga. Ini tentunya bagi yang sholat tarawih. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan maju. Ayo baca, suaranya lantang. Pada malam ke-25, Allah akan menghilangkan satu doanya. Pada malam ke-28, Allah akan mengangkat derajat yang sholat tarawih di Firdaus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sudah kan? Sudah belajar tentang sholat tarawih dan witir mengenai kelompoknya, ya kan? Sudah dijelaskan bahwa ada keutamaan dalam melaksanakan sholat tarawih dan witir. Jadi setiap kelompok sudah memaparkan hasil dari diskusinya. Nah, sebagai kelompok yang sangat bagus atau yang baik menyampaikannya, itu akan dikasih penghargaan, Ibu kasih bintang, yaitu kelompok 2. Bukan kelompok 2. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, lihat ke depan. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Ayo lihat ke depan. Kita mau ada kuis. Lihat, ada beberapa nomor di atas itu. Kalian mau nomor berapa yang dibuka? Atau 3?
Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar materi tarawih dan witir. Sekarang Ibu ulangi lagi, Ibu evaluasi lagi mengenai pembelajaran hari ini. Ayo, tadi kita udah dijelaskan bahwa sholat tarawih itu bisa dilaksanakan di rumah ataupun di masjid atau berjamaah. Keutamaan dari sholat tarawih juga ada apa tadi? Dinaikkan derajatnya oleh Allah. Apa lagi? Iya, pandai Marsha mendekatkan diri kepada Allah. Apa lagi? Iya, pandai Manira meminta ampunan kepada Allah. Nah, di setiap malam sholat witir juga ada keutamaannya ya kan? Ada yang seperti dilahirkan suci kembali di tarawih pertama. Ada apa lagi? Tadi yang kamu baca, yang kamu paparkan di kelompok, seperti apa? Coba. Apa itu? Sholat tarawih dengan 13 kali. Iya, pandai. Nah, itu adalah pembelajaran hari ini. Untuk esok hari kita akan membuka kembali dengan materi yang lain. Oke? Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.